Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari segala macam penyakit ya anak-anak. Amin. Anak-anak, materi belajar kali ini masih melalui daring ya. Karena masih belum ada izin dimasukkan anak-anak ke sekolah. Kalian harus tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan materi TIK kelas 1 tentang cara menghidupkan dan mematikan komputer dengan benar serta cara menggunakan atau memegang mouse serta keyboard dengan benar. Nah, sekarang kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama, menyalakan komputer. Nah, untuk menyalakan komputer sebenarnya tidak sulit seperti apa yang kita bayangkan ya anak-anak, asal telah mengikuti prosedur dengan benar agar tidak mudah rusak komputernya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan cara menghidupkan komputer yang baik serta benar. Pertama-tama kalian harus menancapkan kabel power komputer ke CPU dan kabel monitornya juga. Kalau nggak bisa masuk ke colokan listrik, nanti kan nggak bisa nyala komputernya anak-anak. Nah, kalau sudah, tekan tombol power yang berwarna merah pada stabilizernya. Nah, kalau sudah menyala indikator lampunya, kemudian kalian tekan tombol power yang terdapat pada CPU. Nah, biasanya ditandai dengan lampu indikatornya akan menyala juga setelah ada bunyi bip sekali. Nah, itu baru nyala komputernya anak-anak. Nah, kalau sudah, kita menunggu proses booting atau proses masuk setelah nyalanya komputer itu ya anak-anak. Nanti kalau sudah nyala akan muncul tampilan Windows atau operasi sistemnya. Nah, di situ ada tampilan menu-menu banyak. Nah, sudah seperti ini tombol power pada CPU ya anak-anak. Nah, kalian harus menekan ini tombol power pada CPU agar tampilan di monitor atau monitor ini muncul. Nah, kalau secara dekat tombol powernya ini selalu ada logo atau simbol seperti ini di tombol power. Nah, lanjut sekarang cara mematikan komputer. Nah, cara mematikan komputer. Nah, kalau kalian mematikan komputernya langsung menekan tombol power yang tadi sebelumnya Bapak kasih tahu itu, maka nanti komputernya akan mudah rusak. Di hard disk atau RAM-nya. Jadi kalau itu rusak, komputer kalian nggak bisa digunakan kalau belum diganti perangkat yang rusak itu tadi. Nah, mematikan komputer tidak seperti alat elektronik pada umumnya seperti TV, terus kulkas, terus dan banyak lagi anak-anak, setrika dan lain-lain. Nah, cara mematikan komputer itu harus semua program atau aplikasi kita tutup dahulu. Lalu pilih tombol start atau logo Windows yang terdapat pada pojok kiri bawah. Lalu kita pilih shutdown, lalu kita tunggu beberapa menit agar komputernya benar-benar mati. Nah, kalau pada Windows 8 kurang lebih cara mematikannya sama, tapi hanya beda pada tampilannya. Nah, setelah kalian matikan komputernya, kalian harus cabut semua kabel yang ada pada perangkat komputer di saklar listrik agar tujuannya hemat listrik ya anak-anak. Nah, cara ini Bapak akan tampilkan gambar langkah-langkah untuk mematikan komputer atau men-shutdown komputer. Nah, ini cara mematikan komputer di Windows 7 anak-anak ya. Nah, ini yang pertama klik start ini. Nah, secara otomatis akan muncul
tombol shutdown ini di pojok kanan menu barnya ini. Nah, kalau tidak ada tulisan shutdown ini, kalian bisa cari di sini. Ada tanda panah ini, kalian klik sekali lah, kalian cari yang shutdown. Nah, sedangkan gambar yang kanan ini tampilan pada Windows 8. Ya, agak berbeda, lebih bagus yang di Windows 8 ini ya. Ini diklik kiri, lalu kalian cari logo Windows ini ya. Lalu ada tombol power ini, logonya. Kalian klik kiri sekali, langsung pilih yang menu shutdown. Nah, seperti ini anak-anak. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Bapak atau komentar di kolom video YouTube ya anak-anak. Sekarang lanjut. Nah, ini posisi menggunakan mouse dengan benar. Nah, kenapa sih kalau menggunakan mouse harus secara benar? Nah, kalau kita menggunakan mouse asal-asalan posisinya nanti dapat menyebabkan radang nyeri pada pergelangan tangan. Nanti terasa sakit. Jadi tidak nyaman saat kalian memakai komputer. Nah, menggunakan atau memegang mouse harus secara lurus tangannya, tidak boleh dimiring-miringkan atau dibengkokkan, harus lurus dan pada tumpuan. Nah, seperti ini, jadi datar tumpuannya, jangan diangkat seperti ini, salah, nanti dapat menyebabkan nyeri pada pergelangan tangan kalian. Nah, ini cara yang benar memegang mouse pada tampak atas. Nah, ini jari telunjuk pada sebelah kiri mouse atau klik kiri, jari tengah pada scroll bar agar bisa menycroll dengan gampang. Nah, ini jari yang kelingking terdapat pada luar mouse. Start jari, ibu jari terdapat pada luar mouse juga. Lanjut. Setelah itu, cara menggunakan keyboard. Nah, cara menggunakan keyboard seperti ini anak-anak. Ibu jari harus terletak dekat pada spasi keyboard. Lalu tangan kalian harus sama tegak lurus juga, tapi agak diangkat, tapi diangkatnya dengan sejajar, jangan membengkokkan pergelangan tangan, nanti lama-kelamaan pasti akan nyeri. Nah, keyboard ini terletak harus pada depan orang yang akan menggunakannya, tidak boleh di pojok kiri, di samping kiri atau di samping kanan. Nanti akan terjadi nyeri pada leher kalian karena banyak tolah-tolehnya itu ya anak-anak. Jadi harus keyboard ini letaknya di depan kalian, lurusnya kalian ke depan monitor kalian. Tujuannya agar kita dapat mengurangi gerak kepala agar tidak menyebabkan nyeri pada leher. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga kalian paham ya. Kalau ada yang tidak paham, bisa ditanyakan ke Bapak. Nah, sekian dulu dari Bapak anak-anak. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Semoga kalian tetap semangat belajarnya meskipun lewat daring ya anak-anak. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.